Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Kali ini seperti biasanya, kita mau intip kabar kondisi si dia saat ini. Si dia siapa? Silakan difokuskan ya. Seseorang yang kalian pikirkan saat ini, semoga terbaca di sini. Sekali lagi ini adalah general reading ya. Pembacaan umum, energi banyak orang, jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya, belum tentu cocok untuk semuanya karena ini pembacaan umum dan energinya banyak orang yang nonton, oke? Ya, kemudian kalian harus sesuaikan apakah ini seseorang yang kalian fokuskan. Kalau yang terbaca di sini bukan seseorang yang kalian fokuskan atau kisah yang kalian jalani ya, berarti kali ini bukan bacaan untuk kalian. Ya, kalian bisa, kalau nggak resonate, nggak cocok, kali ini kalian bisa nonton video-video saya yang lainnya di channel YouTube saya yang lengkap ya. Di sana banyak judul yang mungkin di sana lebih cocok untuk kalian. Oke, kita lihat terlebih dahulu ya. Siapa dia dan sedang apa dia atau bagaimana kisah kalian ya. Oke, di sini ada victim, ada korban. Kita lihat lebih lanjut. Sekali lagi, teman-teman, kalau ini general. Pembacaan untuk banyak orang, kalian bisa personal reading untuk dibacakan untuk diri kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri. Ya, personal reading di saya semuanya berbayar dan semuanya dengan video call. Saya mengutamakan interaksi, jadi tidak lewat chat, voice note, ya, atau rekaman video. Kita interaksi live langsung dibacakan dengan saya, ya. Boleh dimatikan kameranya untuk kalian yang tidak ingin terlihat. Semuanya berbayar, harganya berapa? 100.000 per 20 menit berlaku kelipatan. Caranya gimana? Caranya adalah chat nomor WA admin saya, Mbak Tia. Nomornya ada di setiap deskripsi video-video YouTube saya. Ya, silakan chat, ketik saja daftar. Ya, nggak usah curhat curhat dulu ya, daftar saja dulu, silakan dibaca ya yang dikirimkan oleh Mbak Tia, dibaca, dipahami, kemudian isi formnya ya, transfer, setelah transfer baru bikin slot untuk pembacaannya, jadwalnya ya. Oke, kita lihat di sini ada oke. Waduh, ini ada yang merasa sakit banget kisahnya ya, tersakiti banget ya. Oke, di sini ada yang ditinggalkan atau apa ya, sedih banget di sini. Jangan sedih-sedih dong. Ayo healing bersama Julia Kim Tarot ya. Gak usah personal reading. Sering nonton saya pencerahan-pencerahan ya, yang saya tampilkan di setiap video saya. Asal kalian mau open minded untuk sesuatu yang positif, insya Allah bisa healing. Oke, kita lihat. Di sini ada ketidaksabaran. Oke, sudah bersyukur sih ya, tapi lebih banyak begini. Sebenarnya kalian bersyukur ya, ada rasa syukur terhadap hubungan ini, walaupun harus berpisah. Mungkin disyukuri, alhamdulillah ya, puji Tuhan ya, karena saya sudah dijauhkan dengan orang yang menyakiti saya. Sampai sekarang pun saya belum sembuh. Mungkin kalian bilang begitu ya. Memang masih ada rasa sakit ya. Satu sisi seperti itu berduka, satu sisi masih ada rasa sakit, satu sisi masih mangkel ya, masih ada mangkel-mangkelnya, masih belum bisa terima ya. Ada ketidaksabaran. Ketidaksabaran di sini artinya kalian juga masih ingin tahu. Ingin tahu kondisi dia, ingin tahu bagaimana setelah dia tidak bersama kalian ya. Di sini ada yang namanya semacam dendam ya, atau apa ya, sakit hati yang mendalam, kekecewaan yang mendalam, sehingga ada banyak di antara kalian seperti mendoakan atau mungkin ngebatin, awas kau akan menerima karma yang buruk, semoga kamu mendapatkan semoga kamu merasakan apa yang saya rasakan, lebih perih dari yang saya rasakan. Berbagai macam umpatan di dalam hati atau mungkin doa-doa yang buruk ya. Jadi itu bisa saja sudah terlewati, bisa sedang kalian alami ya. Atau memang naik turun ya, naik turun, kadang muncul, kadang ya bisa memaafkan, kadang-kadang dilupa-lupain
ya, tapi kadang juga ingat. Kalau ingat mangkel lagi. Kalau ingat sebel lagi, ya. Dan begitu terus, ya. Dan di sini ada naluri bahwa saya kalau terus bersama dia, saya akan terus jadi korban. Tapi dengan berpisahnya atau ditinggalkan dia atau saya meninggalkan dia, ini adalah sesuatu yang saya patut bersyukur bahwa saya dihindarkan dari orang-orang yang toksik, orang-orang yang menyakiti. Dan kalian mulai bertumbuh di sini. Seperti itu. Oke, kalau dia gimana? Oke, ini lebih ke kalian saya lihat ya. Oke. Kemudian akan saya lihat dianya. Oke, dari kartu ini kita lihat si dia yang kalian fokuskan. Teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe, likes ya. Yang belum jangan lupa ya di subscribe. Terutama untuk kalian yang baru saja menemukan channel saya. Kalau suka silakan di subscribe. Salam kenal dari saya, Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Oke. Untuk yang di TikTok dan Instagram, itu semua adalah potongan-potongan dari video lengkap saya ini yang di YouTube. Akan saya pasang ya di TikTok, tapi itu hanya potongan saja. Saran saya nonton yang lengkap. Oke, bacaan general ini bisa vice versa ya, terbolak-balik. Antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Kok akemen? Terlalu banyak teman-teman ya. Saya ambil yang jumping. Mungkin memang agak lama ngambilnya. Tapi saya tidak ambil random ya, seperti ini tidak. Saya tunggu yang jatuh atau terbuka sendiri. Yang di TikTok sama Instagram potongan-potongan. Silakan tonton yang lengkap supaya kalian tahu ya secara keseluruhan bacaannya dari awal hingga akhir sehingga tidak ada salah pemahaman. Oke, sudah ada 2. Bacaan saya sifatnya timeless, jadi kapanpun kalian menonton, bisa kapanpun. Ini berlaku untuk kapanpun kalian tonton ya. Tidak ada tanggalnya, tidak berbatas waktu. Oke. Nine of Earth, Hijau Fire, Mother of Fire, The Magician. Dia adalah seseorang yang manipulatif. Ya, Mother of Fire lagi, ya. Agak angkuh ya. Angkuh, merasa bisa, merasa ganteng, merasa cantik, merasa educated, merasa tinggi, agak sombong sih angkuh ya. Seseorangnya seperti itu. Kemudian di sini Seven of Water. Di sini adalah orang-orang yang banyak mau, banyak pingin dia itu ya. Tapi nggak bisa pilih ya. Maunya semua. Serakah dong. Semacam itu ya. Suka halu, suka ngayal. Andai saya kaya raya. Halu-halu seperti itu. Jadi banyak ada di sini banyak maunya teman-teman. Sosok ini banyak maunya. Oke. Sudah banyak maunya. Kemudian di sini itu sombong, angkuh. Maunya tampak keren terus aja ya. Oke, kadang-kadang sampai menghalalkan banyak cara untuk tampil, untuk dilihat orang gimana gitu, ya. Kemudian di sini hijau fire. Di sini orangnya sih memang orangnya kepoan. Orangnya kepoan, suka happy, ya, suka hura-hura, suka belanja, suka konsumtif ya saya bilang. Kemudian suka traveling, berpetualang. Kemudian yaitu kalau memang sudah ada maunya harus terwujud, harus diturutin. Kalau enggak ngambek, ini childish banget ya. Ada aja pinginnya, aneh-aneh pinginnya. Oke, lanjut. Di sini orangnya adalah Nine of Earth ya. Seperti saya bilang tadi, pengennya kaya. Ya,
pengennya kaya. Tapi mungkin memang orangnya kaya nggak sih ya? Orangnya kaya nggak sih? Ya sebenarnya ada yang kalau kaya sih nggak mungkin ini ya, nggak mungkin banyak keinginan. Biasanya kalau orang punya duit itu justru nggak banyak keinginan gitu loh. Karena sudah biasa. Orang ini nggak biasa. Jadi masih banyak yang belum dia capai seperti itu ya. Dia pingin hidup kayak yang di sinetron-sinetron itu loh. Ya, banyak mimpi sih. Tolong bangunin teman-teman. Ilernya sudah banyak. Ilernya udah banyak, jadi suruh bangun, suruh menghadapi kenyataan gitu. Oke? Jadi kalau dia merasa kalau memang banyak banyak dia memandang segala sesuatu itu dari sudut pandang materi ya. Jadi kalau 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 apa itu namanya? Kalau banyak duit itu dia mikirnya ini aman gitu. Aman padahal segala sesuatu ukurannya bukan uang. Uang sangat penting ya. Materi sangat penting. Tapi bukan segalanya. Oke, ya. Di sini walaupun seperti itu orangnya mungkin memang nggak pelit ya. Memang mohon maaf. Di sini ada perbedaan status dalam hubungan kalian ya. Status apapun ya, bisa status hubungan, status ekonomi, status sosial, status status pekerjaan. Seperti itu ya. Dan dia ini apa ya? Banyak mungkin dia itu dulu orang punya, sekarang enggak seperti dulu. Sehingga dia seakan-akan hidup seperti dulu, masih punya gitu. Makanya ini hidup di apa ya? Seperti di dalam mimpi dia itu, di dalam angan-angan. Di sini ada yang namanya jelas banget di sini hubungan masa lalu ya. Mungkin ini orang ini sudah nggak bersama kalian, atau ini adalah mantan kalian, atau kalian hubungannya berputar itu saja, begitu lagi, putus nyambung ya. Jadi bukan orang yang baru untuk kalian. Oke? Oke, lanjut. Kita lihat inisialnya ya teman-teman. Inisial dia bisa nama depan, nama tengah, nama belakang. Begitu juga bisa terbolak-balik. Inisial kalian juga. Oke ya? Inisial ini hanya tambahan. Nah, ini enak nih. Inisial ini hanya tambahan, jadi bukan acuannya bukan inisial. Ya. Untuk memperkuat aja, supaya seru. Oke, saya kira cukup ya. Banyak warna hijau. Materi. Oke, ini inisialnya silakan disesuaikan. Sebentar, saya naikkan. Oke. Bisa nama kalian, nama dia. Oke, ini inisialnya. Kalau untuk zodiaknya, dari sunnya saja, dari tanggal lahir. Saya tidak baca ascendant, planet, house, ya. Juga moon rising Venusnya. Oke. Di sini ada semua ada teman-teman. Gemini, Libra, Aquarius, semua ada. Rata ya. Oke. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, Cancer, Pisces, Capricorn, Virgo, Taurus. Oke. Lanjut ya. Ini kisahnya. Terus kabar dia ya.
ini kalian, ini dia. Kemudian ya mungkin kalau sudah ceritanya seperti ini, kisah kalian pusing dengan banyak maunya dia, gayanya mungkin hedon ya. Kemudian mungkin kalian dimanfaatkan atau apa ya. Di sini karena di sini kayak victim, korban ya, korbannya si ini gitu. Oke, kita lihat ya. Kabar dia hari ini dia lagi ngapain sih ya? Atau sedang memfokuskan apa? Situasi dan kondisi dia saat ini. Kita lihat. Situasi dan kondisi dia saat ini. Situasi dan kondisi dia saat ini. Terlalu banyak situasi dan kondisi dia saat ini. Sedang apa dia? Oke. Oke. Saat ini dia sudah mulai memikirkan ya. Memikirkan untuk menjadi lebih baik. Ya, lebih baiknya di sini apa? Di sini ada 10 piala. Menjadi lebih baik dalam hal hubungan, ya. Hubungan. Berarti dia sendiri dong, ya. Maksudnya tidak ada bukan sendiri gini. Dia menginginkan suatu hubungan yang sukses atau hubungan yang terpenuhi penyatuan cinta, ya. Pokoknya hubungan yang long term, ya, tidak mengkhawatirkan apapun. Oke, di sini. Oke. Dia sedang bangkit, ya. Kalau dia adalah orang yang sudah berkeluarga, oke, King of Wands, oke. Waduh. Situasi dan kondisi dia sekarang, ya. Lumayan loh. Dia sekarang memang mungkin dia dulu punya harapan waktu sama kalian, ya. Selama bersama kalian itu banyak maunya. Lah kok memang dia ini orang yang beruntung ya. Di sini dia memang benar-benar ya bisa terwujud mimpi-mimpinya gitu. Ya, mungkin kalian kecewa. Nah, itu tadi seperti yang saya bilang ya. Yang sering saya bilang bahwa jangan suka mendoakan yang jelek-jelek sama orang. Walaupun dia ini atau orang tersebut ya yang kalian doakan jelek itu ya, itu memang menyakitkan kalian. Tapi nggak perlu mendoakan jelek atau nyukur-nyukurin ya. Karena apa? Doa yang jelek akan kembali ke kalian. Doa yang baik juga kembalinya ke kalian. Sementara untuk dia, ya namanya doa itu kan bukan kalian yang menciptakan atau mengutuk kemudian terjadi ya. Atau jadilah yang bisa begitu kan Tuhan. Sementara Tuhan punya rencana lain untuk dia. Yang jelas kalau kalian ya doa kalian seperti itu ya. Diijabah atau tidak, dikabulkan atau tidak, yang jelas kembalinya kepada kalian buruk. Kalau kalian mendoakan buruk, kalau kalian mendoakan baik, kembalinya kepada kalian itu baik. Terlepas dia mau cerita untuk dia apa, ya, yang diberikan kepada dia apa. Ya. Maka dari itu sering saya ingatkan, nggak ada gunanya kalian mendoakan jelek seseorang gitu. Walaupun dia memang membuat kalian itu, nggak karu-karuan, ya, nggak perlu. Biarlah semesta yang bekerja. Cukup kalian mendoakan baik. Supaya apa? Berkahnya untuk kalian. Nah, ini mungkin seperti yang saya bilang. Karena kalian merasa jadi korbannya dia. Sering ngumpat dia dalam hati. Sering doakan dia. Ternyata dia yang lebih beruntung di sini. Itu loh, Rek.
Wis, langsung turun subscribernya, langsung turun yang like. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini, orang yang tidak punya kemampuan berpikir secara dewasa atau suka dengan membuka open minded untuk sesuatu yang positif pasti nggak suka. Karena nurutin egonya gitu. Biasanya nggak asik berarti bacaannya, nggak cocok aku, karena tidak sesuai yang diharapkan. Biasa, manusiawi. Ya, di level-level tertentu, bukan saya mengkotak-kotakkan, tapi itu fase, bukan yang saya membedakan, tapi itu fase di mana belum pada satu titik untuk dibuka secara pemahaman, pemikiran, ya. Belum belum waktunya untuk terbuka terhadap sesuatu masukan positif, belum. It's okay, ya. Setiap yang hidup itu berproses. Mau mati aja ada prosesnya juga kok untuk mati, ya kan? Oke. Di sini yang namanya si dia ini kondisinya banyak harapan-harapan dia yang terpenuhi. Dia juga mulai setelah banyak berkah dalam hidupnya. Ya. Mungkin juga terbalik, setelah dia ini mulai menjadi baik, berpikiran terbuka. Nah, masa kalian kalah sama orang ini? Dia mulai membuka pikiran yang positif, pemikiran baru, new beginning dalam hidupnya, menjadi lebih baik, ya. Mungkin ada satu des hidayah buat dia sehingga dia terbuka pemikirannya untuk menjadi lebih baik. Nah, kalian ketinggalan kalau kalian masih berkutat di sakit hati, berkutat di yang namanya dendam, ya. Rugi. Yang rugi siapa? Nyatanya dia nggak rugi kok. Yang rugi kalian sendiri gitu loh. Ya, jadi tolong dipahami. Rugi-rugi kalian kalau tetap berada di energi negatif, ya. Lagi pula belum tentu hidup kita sampai lama. Terus kita berlama-lama dalam satu kesedihan, dalam satu energi negatif, kita nggak bisa menikmati hidup, ya. Rugi dong. Ya rugi siapa? Ya kita sendiri. Karena siapa? Ya karena kita sendiri, bukan orang ini. Bukan, salah kalau berpikir saya begini karena dia. Oh, keliru. Yang ada adalah saya begini karena saya membiarkan ini terjadi dan membiarkan saya tetap berada di situasi ini, situasi yang tidak enak ini gitu. Karena sebenarnya bisa, itu hanya pilihan dan kalian tidak memilih untuk bangkit. Paham ya? Oke, lanjut. Kondisi dia lagi bahagia. Kalau dibilang uang ada, ya. Tapi juga beserta dengan banyak tanggung jawab, ya. Dia banyak harapan yang terwujud, ya. Kemudian di sini dia mulai bijak, dalam bersikap pun menjadi bijak. Orang yang membuat kalian mangkel, ya. Belum tentu loh, teman-teman, ya. Oh, dia itu loh banyak dosanya. Dia tuh loh jahat. Kalau masalah dosa bukan urusan kita, Rek, ya. Kalau salah benar oke lah kita bisa melihat, ya, salah benar suatu kejadian, terus menilai seseorang salah benarnya bisa. Tapi dosa atau tidak itu bukan wewenang kita. Loh, kan jelas-jelas zina adalah dosa semuanya gitu. Tapi kan kita nggak tahu, ya kan? Ada hal-hal lain lah. Dan jangan memandang setiap permasalahan atau kepada setiap subjek, ya, setiap orang itu dari sudut pandang yang negatif dulu. Itu kebanyakan manusia. Sulit memang. Apalagi orang yang menyakiti kita langsung sudah melihatnya, menilainya dari sudut pandang yang negatif dulu, jeleknya dulu yang dilihat, bukan baiknya. Ketutup sudah baiknya. Biasanya seperti itu, ya. Jadi teman-teman, orang ini mungkin memang ada rencana Tuhan untuk dia yang kita nggak pernah tahu. Begitu juga dengan rencana Tuhan untuk kalian, ya. Sementara belum tentu kalau dia bergelimang harta atau hidupnya bahagia itu dia bahagia, belum tentu. Tapi kalau saya lihat di sini sih pokoknya banyak uang dan bukan banyak uang, ya. Kelimpahan materi, cukuplah, makmur, ya. Tidak khawatir apapun, termasuk dengan hubungan, ya. Hubungannya bahagia, entah dengan siapapun dia atau ini masih dengan kalian, ya. Kalau ini masih bersama kalian tapi nggak bisa, Rek.
Di sini sudah putus. Berarti ini mantan, sudah nggak sama kalian. Gitu loh. Bunda kok membingungkan? Enggak, teman-teman, gini loh. Saya nggak mau menyajikan yang seakan-akan enak. Begini langsung tahu artinya. Nggak bisa, teman-teman. Ya, saya harus baca berkaitan semuanya. Kalau yang bisa langsung gini artinya banyak. Saya cuma khawatir gimana ya? Nggak tepat. Ya walaupun ini tidak selalu bisa tepat ya. Tapi kesannya jadi ngarang gitu loh, maksud saya. Paham ya? Kalau tidak jeli gitu. Ya. Jadi saya ini menyampaikan ya nggak asal ngomong, tak pikir ya. Dengan ilmu yang saya pelajari, ilmu baca tarot gitu. Oke, lanjut ya. Dia bahagia. Dia nggak inget sama saya, Bunda. Ya. Bude, dia nggak inget sama saya. Masih ingat. Terus gimana perasaan dia sama saya? Coba saya lihat ya. Perasaan dia seperti apa sih kepada kalian? Perasaan dia kepada kalian seperti apa saat ini? Dia masih mengingat kalian, nggak lupa. Dia berharap, ingin berkabar, teman-teman. Ya, kalau kalian menunggu kabarnya, diaminin. Kalau kalian nggak mau berkabar sama dia, jangan diaminin. Nanti dia nyari kalian. Kalau kalian nggak suka sama orang ini, nanti kalian dicari-cari sama orang yang kalian nggak suka, kan nggak enak. Jangan diaminin. Seperti itu. Oke. Tapi di sini ada kunci ya, ada kunci. Artinya mungkin kalian sudah nggak mau lagi komunikasi sama dia, atau mungkin salah seorang dari kalian sudah blokir, ya. Kalau ingetnya inget, ya. Kepingin komunikasi, mendengar kabar kalian, pingin sekali, ya. Tapi dia juga ada takutnya, ya. Takut mungkin kalian sudah bahagia, ya, atau mungkin takut reaksi kalian karena dia sadar, ya, dia bukan yang terbaik untuk kalian. Sadar dia. Oke. Takutnya kalian nggak mau nerima dia, takut reaksi kalian nggak bagus dan dia nggak mau. Oke. Takut. Oke. Lihat ya. Bentar. Perasaan dia menutupi perasaannya ya, merahasiakan perasaannya, memendam perasaannya, dan dia juga bingung, mikirnya gini, kok saya masih ingat juga ya sama si itu, sama kalian maksudnya, kenapa ya saya sering ingat gitu, pingin sih ngabarin gitu, pingin tahu kabarnya, tapi nggak berani, takut dia marah. Dan ini mungkin nggak tahu siapa yang memblokir. Ya, kalau dia yang memblokir, gimana cara mulainya kan gitu. Kalau kalian yang memblokir, ada gengsi juga ya di sini ya. Kalau kalian yang memblokir, jadi gimana dia mau menemui menghubungi kalian? Ya, seperti itu teman-teman. Oke, begitulah kondisi dia dan perasaan dia kepada kalian. Oke, apalagi nih yang kalian ingin tahu? Dia bahagia loh, Rek. Ya. Oke, kalau gitu langsung saja kartu pesan. Kartu pesan alam semesta. Pesan semesta untuk kalian yang berada dalam hubungan ini. Bentar. Bukan ini. Oke. Pesan alam semesta untuk kalian yang masuk ke dalam hubungan ini. Ya. Ini nggak tahu saya, kalian senang dengar kabar dia seperti ini atau tidak suka, justru kalian mangkel, bisa-bisa HP-nya dibanting, langsung dimatikan atau langsung stop ya, langsung unsubscribe bundanya, padahal salahku opo. Saya cuman baca teman-teman ya.
Oke, kita lihat pesan semesta. Bijak-bijak dalam menyikapi, berkomentar ya. Kemudian mengambil hikmah positif dari setiap bacaan tarot ya. Tarot ini bukan perdukunan. Kalau ada yang menggunakan tarot untuk perdukunan ya monggo. Cuman kok kayaknya ya salah tujuannya. Tarot itu permainan sebenarnya dari Italia itu. Taruh, permainan ya. Jadi ini tebak-tebakan bukan rek, ya bukan. Ini ada ilmunya juga. Coba kalian browsing ya. Oke. Easy, that's it. Balancing masculine and feminine energy. Di sini diingatkan ya teman-teman. Your health, happiness, and abundance require a gentle approach to life and work. Di sini kalian kalau bentar. Di sini sarannya adalah kalau kalian mau sehat, mau bahagia, mau makmur ya, seperti dia ini ya, terpenuhi segala sesuatunya. Sebenarnya itu sangat mudah ya. Caranya adalah self confidence through God confidence. Pada gampangannya gini deh, jangan menyimpan energi negatif. Itu supaya apa? Berkahnya Tuhan bisa datang kepada kita. Karena energi negatif ya, seperti kekecewaan, mangkel, sakit hati, buruk hati lah pokoknya seperti itu. Negative thinking, dendam ya. Itu jadi pembatas, penghalang untuk hal-hal yang sifatnya positif. Nah, kayak berkahnya Tuhan, barokahnya Tuhan, kasihnya Tuhan. Sulit masuk. Itu kan sifatnya positif. Karena apa? Kalian halangi sendiri dengan energi-energi negatif. Nah, kalau sudah terlanjur mangkel gimana? Ya berusaha ya. Berusaha karena kita harus mempunyai satu pemikiran bahwa itu nggak ada gunanya juga. Menyimpan ya, memelihara hal-hal yang sifatnya negatif itu jadi penyakit. Penyakit hati, penyakit pikiran. Bisa jadi psikosomatis, penyakit fisik juga akhirnya. Jadi begini teman-teman, kalau memang masih mangkel, artinya itu kan sudah terjadi. Kenapa kalian menggenggam erat hal-hal yang sudah berlalu? Sementara hidup itu bukan berjalan mundur tapi berjalan maju, ya. Minimal stuck dulu lah untuk sementara, istirahat boleh, tapi jangan mundur, ya. Jangan mundur gitu loh. Oke? Self-confidence through God confidence. Believe in yourself by believing in God working through you. Jadi begini ya. Kalian harus punya satu keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan hal-hal yang baik kepada kita. Baik apanya bunda lah, wong saya itu loh dipertemukan sama orang yang seperti ini, menyakiti saya, bla 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 bla. Duh, itu kan dari sudut pandang kalian dia orang yang bukan diberikan yang terbaik sama Tuhan, musibah yang iya. Itu dari sudut pandang kalian ya. Dari sudut pandang kita ini manusia yang serba terbatas, termasuk pemikirannya, pemahamannya. Padahal kalau kita mau gali lebih dalam, itu adalah yang terbaik. Terbaik gimana sih bunda, wong sakit semua. Karena kita melihatnya dari sudut pandang yang terbatas. Coba kalau kita mau terbuka bahwa Tuhan ingin meninggikan derajat kita. Yang namanya orang mau naik kelas ya, sekolah itu mau naik kelas, pasti ada ujiannya ya. Ujiannya apa? Yaitu tadi hal-hal yang sekiranya tidak menyenangkan. Kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Kayak itu ujian pilihan ganda. Nah, pilih salah satu. Kadang-kadang di antara pilihan-pilihan itu ada yang bisa pilih enak, bisa pilih nggak enak.
ya. Tapi kebanyakan pilihan itu banyak nggak enaknya. Semua yang bisa kita pilih itu yang nggak enak. Tapi bagaimana kita bisa memikirkannya dengan sebijak mungkin. Nah, disitulah pelajarannya. Gitu. Kita milih sesuatu dan kita harus konsekuen dengan pilihan kita. Mau menanggung risikonya juga atas pilihan kita. Jangan pernah ragu-ragu. Sebentar teman-teman, seperti ini. Contoh kita menghadapi ujian, ada pilihan ganda. Seperti hidup, kita dalam menghadapi hidup, ada pilihan ganda, pilihan-pilihannya. Ya. Kita ragu-ragu terus, ragu-ragu, pilih ini, pilih itu, nanti gini, nanti gitu, karena gak yakin sama Tuhan dan takut akan resiko. Ya. Sementara kalau dekat sama Tuhan, percaya sama Tuhan, Tuhan akan membimbing kita. Gak takut apapun pilihan kita. Yang penting saya memilih ini atas dengan keyakinan bahwa Tuhan akan mendampingi saya. Beres sudah. Selesai, cepat selesai pilihannya. Ganti soal yang lain, ganti soal yang lain. Cepat lulusnya, ya. Sementara kalau berkutat di situ, terot, waktunya habis. Sama-sama hidup. Sekalian bingung milih ya. Nggak cepat positif, tidak cepat bersandar sama Tuhan. Kemudian terot, waktunya habis, mati. Ya opo, mau jiar seumpamanya. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Ini hanya analogi. Kan rugi gitu loh. Maka dari itu jangan ragu-ragu. Dan kalau setiap pilihan ya itu pilihan kita sendiri. Dan kita harus bertanggung jawab sendiri. Jangan kita memilih sesuatu, kemudian kalau ada masalah, nah saya dulu milih jalan seperti ini. Karena si A, si B, si C, karena masalah ini, masalah itu. Bukan ke dirinya sendiri. Kemudian menyalahkan, karena ini salahnya si A, si B, si C. Nah, jangan teman-teman. Itu menyakiti kita nantinya. Ya. Jadinya kita nanti jadi jiwa-jiwa munafik yang pengecut. Jangan sampai. Ya, oke lanjut. Jadi di sini kalau kalian yakin sama Tuhan, ya, apapun pilihan kalian, lillahi ta'ala, saya pilih ini karena Tuhan, ya. Dan saya yakin saya memilih ini, Tuhan akan mendampingi saya. Apalagi yang Muslim ya, kalau dihadapkan dengan satu pilihan, saya harus melangkah kemana, saya harus gimana? Ya mohon petunjuknya sama Tuhan dong, supaya diberikan petunjuk harus milih yang mana yang terbaik dari sisi Tuhan. Seperti itu teman-teman. Oke lanjut ya. Make time for self-care. Ya, taking care of yourself is essential right now. Sekarang waktunya kalian merawat, memikirkan diri kalian sendiri. Ya, fokus kepada diri kalian sendiri dulu. Ya, kenapa kalian mikirin orang lain yang begini dan begitu, mantan yang sudah berlalu, ya, orang yang sudah mendolimi kita. Kalian lupa. Dengan kalian memikirkan itu, kalian tidak memikirkan diri sendiri, artinya kalian tidak menyayangi, menjaga jiwanya. Kalau sudah memikirkan hal-hal yang masa lalu seperti ini ya, pernah menyakiti dan sebagainya, akhirnya ingat lagi, mangkel lagi, ya kan? Dengan mangkel kalian energinya negatif lagi, ya. Padahal sebenarnya kalian bisa, udah itu berlalu, saatnya saya memikirkan diri saya sendiri, menjaga jiwa saya untuk lebih positif dan bahagia untuk selanjutnya. Kayak dia, ini karena dia di sini ya sudah melalui masa proses-proses di mana kayak orang dapat hidayah itu loh, ya. Sudah mulai positif, kemudian dapat reward atau hadiah dari Tuhan dan sebagainya. Sementara di sini kalian belum, gitu loh. Ya, kemudian di sini natural, beauty, and authenticity. Be yourself as God made you naturally attractive and lovable, inside and out. Ya, jadi jadilah diri sendiri. Kalian itu punya kecantikan. Kecantikan itu maksudnya beauty itu nggak selalu perempuan ya. Keindahan lah, yang otentik, yang natural dari alam semesta, dari Tuhan. Jadi jadilah diri sendiri. Seperti Tuhan menciptakan kalian secara natural. Ya, kalian adalah orang yang lovable, layak dicintai, diciptakan dengan cinta dan bisa atraktif, bisa berbuat, bisa melakukan segala sesuatu dengan cinta, ya. Dari dalam inside and out, ya. Jadi kalian itu sebenarnya pada prinsipnya diciptakan dan ditakdirkan kodratnya adalah baik, ya. Sebenarnya yang membuat kalian susah, negatif atau buruk, baik, ya, sebenarnya dari kalian sendiri. Bukan orang lain yang membuat seperti itu. Itu yang harus dipahami. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak selalu menyalahkan hal di luar diri kita. Ya,
tapi lebih pada melihat diri kita sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi karena apa? Kenapa pesannya akhirnya keluarnya seperti ini? Karena mungkin banyak yang kecewa dengan bacaan kali ini. Kalian berharap orang ini gimana-gimana ya. Ternyata dia bahagia. Padahal dia menyakiti kalian. Manusiawi kalau kita terus nyebelin gitu ya. Manusiawi. Tapi ojo diterus-terus norek ya. Jangan diterus-terusin. Nanti kalian rugi sendiri. Ayo. Mungkin dia sudah start lebih duluan, lebih maju daripada kalian. Tapi siapa yang start duluan belum tentu sampai tujuan duluan loh teman-teman. Di perjalanan ada macam-macam. Gitu loh, ya. Jadi jangan khawatir, kalian juga bisa langsung start ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang ditinggikan, dimuliakan derajatnya oleh Tuhan. Diberikan kedamaian hati. Jadi melihat segala sesuatu bisa menikmati. Dalam hidup bisa menikmati, bisa dinikmati segala sesuatunya. Bukan hanya sumpah. Jadi diberikan kedamaian hati. Seperti itu teman-teman ya. Jangan sumpah-sumpah rek. Ayo bangkit. Selamatkan jiwa kalian. Selamatkan hati kalian, pemikiran kalian. Ayo belajar. Jadi apa? Biar jadi derajat itu bukan dari pangkat, bukan dari harta. Tapi jiwa kita itu tinggi gitu loh. Apa ya? Mulia ya. Mulia, jadi mulia. Jadi apa ya? Orang kalau hidupnya berkah itu melihat segala sesuatunya itu akhirnya indah-indah saja. Masalah besar jadi kecil. Seperti itu. Apa kalian gak pingin kayak gitu? Ayo mulai sekarang. Bangkit. Ya, karena mungkin kalian tertarik energinya ke bacaan ini, mungkin memang sudah saatnya kalian untuk menjadi manusia-manusia yang mulia, lebih baik dari sebelumnya. Rugi dong, kuota sudah habis banyak, nonton tarot, ya, quotes, tapi nggak maju, nggak dilakukan, ya. Pada saat nonton saya, iya bunda, sip, mantap, resonat. Saya akan berjuang, besok lali mana? Setelah mati HP-nya tidur, besok mangkel lagi, ingat dia lagi, waduh muter. Ayo rek, jangan gitu terus, ya. Siapa yang akan menolong diri kalian kalau bukan diri kalian sendiri? Oke? Jadi begitu saja bacaan kali ini. Kalau nggak resonate, bisa ditonton video saya yang lainnya. Bijak-bijak dalam menyikapi bacaan-bacaan saya, terutama. Ya. Kalau yang nggak suka dengan nasihat-nasihat pencerahan, ya, hal-hal yang positif, sukanya sama yang ramalan-ramalan, maunya dibacakan des. Apakah dia mencintai saya? Dia cinta. Sampai dia kepikiran nggak bisa tidur. Kalau memang bacaannya nggak kayak gitu, saya nggak mungkin bacakan, gitu loh. Dan saya bukan tipikal yang asal penonton suka, ya. Mungkin kadang-kadang keluar dari jalur ya, mau ngelantur kemana-mana. Makanya saya selalu batasi dengan banyak kartu, supaya nggak ngelantur. Supaya ceritanya tetap dalam satu koridor, seperti itu, ya. Semoga kalian suka, itu aja wes. Dan paling tidak yang paling saya inginkan kalian bisa mendapatkan manfaat positif dari bacaan-bacaan saya. Itu saja ya, supaya saya itu juga ada gunanya gitu loh. Supaya ilmu saya bermanfaat gitu loh. Supaya saya dapat barokahnya juga gitu loh. Oke? Terima kasih banyak, saling mendoakan dalam kebaikan ya, jangan doa yang buruk-buruk supaya berkah kita berlipat-lipat. Amin. Selamat healing untuk kalian. Dan sampai ketemu di video saya yang lainnya. Bye-bye.